Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan Peran Orang Tua dengan Perilaku Seksual Remaja. Seperti yang kita ketahui, remaja adalah fase peralihan dari anak-anak ke dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik dan psikologis. Masa remaja tidak hanya tentang pertumbuhan fisik, tetapi juga tentang perubahan perilaku, terutama dalam konteks seksualitas. Fenomena perilaku seksual remaja, khususnya di Indonesia, menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa penelitian menyebutkan adanya peningkatan angka remaja yang terlibat dalam perilaku seksual yang tidak sehat. Dalam presentasi kali ini, kita akan sama-sama mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja dengan fokus pada peran orang tua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Santrok dan Brooks, pola asuh orang tua memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku anak remaja. Bagaimana orang tua dapat menjadi filter dan benteng terhadap pengaruh luar, terutama dari tayangan televisi yang memegang peran signifikan dalam membentuk norma sosial remaja. Kalau gitu teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perilaku seksualitas. Oke teman-teman, memasuki materi yang pertama yaitu perilaku seksual remaja. Sebelum memasuki materi, teman-teman harus tahu dulu nih apa itu perilaku seksual. Nah, menurut Sarwono, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik yang dilakukan sendiri, dengan lawan jenis, maupun sesama jenis. Perilaku seksual ini dapat berupa perasaan tertarik, berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Sedangkan menurut Kartono, perilaku seksual adalah perilaku yang berhubungan dengan fungsi-fungsi reproduktif atau yang merangsang sensasi dalam reseptor-reseptor yang terletak di sekitar organ-organ reproduktif atau daerah-daerah erogen. Jadi, perilaku seksual adalah segala bentuk perilaku baik yang dilakukan sendiri maupun dengan orang lain yang didorong oleh hasrat seksualnya. Nah, pastinya sekarang teman-teman udah pada paham dong apa sih itu perilaku seksual? Kalau gitu, kita langsung lanjut ke materi yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku seksualitas. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perilaku seksual remaja? Menurut Sanderowitz dan Paxman, faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja yaitu yang pertama, perubahan hormonal yang meningkatkan gairah seksual. Yang kedua, penundaan usia perkawinan dengan adanya norma agama, seperti seseorang dilarang melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang ketiga, adanya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa. Yang keempat, kurangnya informasi dari orang tua karena masih kerap mentabukan pembicaraan mengenai seks. Yang kelima, kecenderungan pergaulan yang semakin bebas antara pria dan wanita. Dan yang terakhir, adanya pendorong citra diri yang menyangkut keadaan tubuh dan kontrol diri. Nah, itu tadi teman-teman terkait perilaku seksual remaja. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih perkembangan seksualitas seseorang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perkembangan dan seksualitas remaja. Kematangan seksual yang terlalu cepat atau lambat juga dapat mempengaruhi kehidupan psikososialnya, yaitu status mereka di dalam kelompok sebayanya. Anak perempuan yang lebih dulu mengalami kematangan seksual akan merasa bahwa dirinya terlalu besar bila berada di kelompok teman sekelasnya. Sementara teman-teman perempuan lainnya masih dapat merasakan kebersamaan dalam kelompok baik laki-laki maupun perempuan. Karena umumnya laki-laki lebih lambat mengalami kematangan seksual. Bagi anak laki-laki yang mengalami keterlambatan dalam kematangan seksualnya, bentuk tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan teman sekelasnya. Dan hal ini sangat tidak menguntungkan baginya
terutama dalam olahraga. Zastrow dan Kurt Asman di tahun 2012 berpendapat bahwa secara psikologis, pada fase remaja, ada dua aspek penting yang dipersiapkan, antara lainnya orientasi seksual. Pada masa ini, remaja diharapkan sudah menemukan orientasi seksualitasnya atau arah ketertarikan seksualnya, yaitu heteroseksualitas atau homoseksualitas. Norma umum yang berlaku lebih menyukai jika seseorang menyukai orientasi seksualitas ke arah heteroseksualitas. Namun tidak dapat dipungkiri ada remaja yang memilih orientasi seksualitas homoseksualitas. Orientasi ini dipengaruhi oleh penghayatan terhadap jenis aspek psikososial dari kematangan seksual memasuki masa remaja yang diawali dengan terjadinya kematangan seksual. Maka, remaja akan dihadapkan pada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Langsung aja kita masuk ke materi yang keempat, yaitu bentuk-bentuk perilaku seksual. Oke, materi berikutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk dari perilaku seksual. Apa sih itu bentuk perilaku seksual? Bentuk perilaku seksual itu adalah segala bentuk tingkah laku individu dalam mengekspresikan perasaannya. Ini dapat berupa sentuhan-sentuhan secara fisik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai perilaku seksual, itu merupakan segala bentuk tingkah laku seseorang berdasarkan hasrat seksual atau bentuk tingkah laku seseorang berupa sentuhan secara fisik yang dapat menimbulkan hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenisnya. Nah, pada subbab kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari perilaku seksual. Itu ada apa saja? Yang pertama, itu ada touching. Ini seperti berpegangan tangan. Dan yang kedua yaitu kissing, berciuman. Ini dapat cium bibir, cium pipi, dan segala bentuk ciuman lainnya. Yang ketiga ini petting, ini menyentuh atau meraba bagian tubuh yang sensitif. Yang keempat itu oral sex. Yang kelima ini sudah termasuk pada perilaku seksual berat, yaitu melakukan hubungan seksual. Dan yang keenam yaitu kekerasan seksual. Itu merupakan tindakan seksual yang disertai kekerasan atau tidak berdasarkan atas persetujuan salah satu pihak. Nah, kami telah melakukan studi literatur dari beberapa jurnal penelitian. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Rika Dewi dan Junizar pada tahun 2023. Nah, sampel pada penelitian ini yaitu remaja berusia 15-19 tahun sebanyak 393 di Kota Banda Aceh. Nah, pada penelitian ini, bentuk perilaku seksual itu dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu kategori tinggi, yaitu menjurus pada hubungan intim atau bersenggama. Yang kedua itu kategori sedang, yaitu bercumbu atau berciuman. Dan kategori rendah yaitu berkencan atau berpacaran dalam batas wajar dan normal. Hasil dari penelitian tersebut itu ditemukan sebanyak 51 remaja melakukan bentuk perilaku seksual kategori rendah dengan persentase 72,3%. Dan sebanyak 11 remaja melakukan bentuk perilaku seksual sedang dengan nilai persentase 15,2%. Dan di kategori tinggi itu terdapat 9 remaja melakukan bentuk perilaku seksual yang tinggi dengan persentase 13,4%. Dan dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lukman pada tahun 2020 pada siswa SMA Garut, itu menunjukkan bahwa perilaku seksual yang dominan itu dilakukan dengan frekuensi yang jarang, yaitu berpegangan tangan, melihat film atau gambar porno itu sebanyak 47,8%, dan mengakses atau membuka situs porno itu sebanyak 40,7%. Jadi, bentuk perilaku seksual itu tidak hanya berupa sentuhan-sentuhan fisik, namun juga dapat berupa seperti melihat film atau gambar porno, mengakses atau membuka situs-situs porno. Nah, di materi yang terakhir ini, kita akan sama-sama membahas tentang apa sih hubungan peran orang tua dengan perilaku seksual remaja. Hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku seksual pada remaja. Pola asuh orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seksual pada remaja. Berbagai penelitian menemukan bahwa pola asuh otoriter dan permisif berhubungan dengan peningkatan perilaku seksual beresiko pada remaja. Menurut penelitian Wang et al.,
Remaja dengan orang tua otoriter cenderung memiliki perilaku seksual pertama pada usia lebih muda dan kurang penggunaan kondom saat berhubungan seksual. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi terbuka mengenai masalah seksualitas antara orang tua otoriter dengan anak remajanya. Sementara itu, pola asuh permisif yang kurang pengawasan juga dikaitkan dengan aktivitas seksual remaja yang lebih tinggi. Remaja yang orang tuanya permisif lebih mungkin terlibat perilaku seks beresiko, seperti berganti pasangan seks dan tidak menggunakan kondom. Berbeda dari pola asuh otoriter dan permisif, pola asuh demokratis dengan kontrol dan kehangatan yang seimbang berkorelasi dengan penundaan perilaku seks dan lebih sedikit gejala penyimpangan seksual. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua yang paling optimal untuk mencegah perilaku seksual beresiko pada remaja adalah pola asuh demokratis.